Om Swastiastu. Halo Sobat Dewanet, gimana kabarnya nih? Semoga baik-baik saja ya. Hari ini kami akan memaparkan rincian rancangan proyek kami ke depannya. Nah, sebelum kita lanjut, kenapa sih Dewanet? Dewanet adalah perusahaan proses pengadaan barang konstruksi jaringan terbaik di Indonesia dan terpercaya di Indonesia. Nah, di sini kami Dewanet berminat untuk membantu menghubungkan jaringan internal antara unit sumber daya informasi USDI Udayana ke dua lokasi, yaitu Fakultas Teknologi Pertanian dan Fakultas Kelautan dan Perikanan. Nah, sesuai survei kami, kenapa kami memilih dua lokasi tersebut? Yang pertama, kenapa kita memilih FTP? Karena FTP memiliki jaringan yang kurang cepat atau kurang baik dan bisa dibilang lambat lah. Dan yang kedua, kenapa FKP? Karena kebetulan sesuai hasil survei kami, di sana ada gedung baru, ada gedung internet baru yang ingin kami pasang internet di sana, sehingga kami berharap Dewanet dapat membantu dalam menangani masalah ini. Nah, lalu bagaimana dengan desain jaringan, desain denahnya, dan rancangan anggaran biayanya? Yuk kita bahas. Oh iya teman-teman, sebelum kita lanjut, perkenalkan, namaku Abel Gilang Saputra dengan NIM 23085611120 dari kelas F. Mari kita lanjut ya. Di sini kita bisa melihat denah dari Fakultas Teknologi Pertanian yang terdiri dari 2 lantai. Nah, apa saja sih peralatan yang kita pakai? Di sini kita memakai yang pertama ada router sebanyak 2 buah, yang kedua ada switch sebanyak 2 buah, yang ketiga ada wireless access point sebanyak 2 buah, dan yang keempat adalah kabel tembaga yang kurang lebih memiliki panjang 350 meter. Nah, gunanya apa saja sih? Yang pertama ada router. Router itu menghubungkan jaringan dari layanan internet USDI ke beberapa perangkat lainnya seperti switch, wireless access point, dan end device. Yang kedua ada switch. Switch itu untuk apa? Switch itu untuk menghubungkan beberapa perangkat dalam jaringan lokal. Yang ketiga ada wireless access point yang gunanya untuk menghubungkan beberapa perangkat ke jaringan nirkabel. Yuk kita bahas selanjutnya. Oke, baik, perkenalkan nama saya Remy Konos Purba dengan 3 digit terakhir 066 dari kelas F. Di sini saya perwakilan dari tim Dewanet, di mana di sini kami akan mensimulasikan rancangan proyek instalasi jaringan di Universitas Udayana, tepatnya di kedua fakultas, Fakultas Teknologi Pertanian dan juga Fakultas Kelautan dan Perikanan. Nah, dari proyek ini untuk penyedia jasa layanan jaringannya itu sudah ada, yaitu dari Universitas Udayana sendiri, dari USDI, di mana akan kami hubungkan ke kedua fakultas tersebut dengan bantuan switch. Kemudian dari switch ini pada klaster jaringan di Fakultas Teknologi Pertanian akan ditangkap oleh router di lantai satunya, yang dimana pada selain router di lantai satu ini juga terdapat beberapa perangkat jaringan yang sudah dijelaskan oleh teman saya tadi, yaitu ada switch, ada access point, dan juga ada end device. Nah, di sini juga saya akan mencoba menunjukkan bagaimana konfigurasi di Fakultas Teknologi Pertanian ini. Oke, dari router ini sendiri, setelah menerima jaringan dari USDI, dia akan menyebarkan jaringan ke jaringan lokal ke lantai 1 dan juga mencoba menghubungkannya ke jaringan di lantai 2. Untuk konfigurasinya pada router lantai 1, kita akan menyeting pertama untuk jaringan lokal di lantai 1 terlebih dahulu, di mana router lantai 1 port router lantai 1 yang terhubung ke switch di lantai 1 itu adalah fast Ethernet 1/0, di mana pada IP version 4 address di router lantai 1 pada port fast Ethernet 1/0 ini, kita akan memasukkan IP yang sudah kita siapkan, yaitu IP kelas C dengan subnetting masknya itu /25, yang dimana artinya host yang bisa diterima oleh IP ini adalah IP network ini adalah sebanyak
128. Oke, untuk IP network sendiri itu sudah kami tetapkan di sini, yaitu 192.168.1.0/25. Nah, untuk IP address di router lantai 1 yang untuk menghubungkan jaringan lokal di lantai 1-nya itu kami mencantumkan 192.168.1.1, yang dimana ini juga nanti akan digunakan sebagai gateway untuk end device di jaringan lokal di lantai 1. Kemudian untuk subnetting masknya itu untuk /25 yaitu 255.255.255.128. 128 ini adalah total host yang diterima di jaringan di lantai 1. Kemudian dari jaringan router yang masuk ke switch akan disebarluaskan atau akan disebarkan ke beberapa end device. Contohnya yaitu PC. Nah, sekarang kita akan men-setting konfigurasi IP address di PC ini agar bisa saling terhubung ke router maupun ke PC lainnya di jaringan lokal di lantai 1 ini. Caranya adalah seperti ini. Pertama, kita akan men-set gateway-nya. Gateway ini didapatkan dari IP address di router lantai 1 ini, yang tadi portnya berada di fast ethernet 1/0. Kalau kalian ingat, itu dijadikan sebagai default gateway. Fungsinya apa? Ya, fungsinya ini untuk sebagai jembatan antara end device di satu jaringan lokal. Jadi untuk menghubungkan PC ini dengan PC 30 ini dengan PC 42 ini, yaitu dengan bantuan gateway seperti itu. Kemudian kita juga men-set IP address di PC 30 ini dengan menggunakan IP 192.168.1.7. Simpelnya untuk mencari IP address ini adalah digit terakhir itu tidak boleh sama dengan default gateway-nya, dan juga tidak boleh sama dengan beberapa end device lainnya. Jadi harus beda. Jadi IP address ini adalah unik atau identitas dari PC itu. Kemudian untuk subnetting masknya yaitu menggunakan subnetting default, yaitu 255.255.255.128, dikarenakan subnetting yang kita gunakan adalah /25. Kemudian kita coba di PC lain, konfigurasi tersebut juga berlaku ke PC-PC lainnya seperti PC 31, PC 27, PC 42, PC 25, PC 26, PC 28 seperti itu. Kemudian kita akan juga mencoba untuk konfigurasi di access point. Nah, access point ini apa? Seperti yang sudah dijelaskan oleh teman saya tadi, untuk access point ini untuk menghubungkan beberapa jaringan nirkabel seperti smartphone, tablet maupun laptop yang membutuhkan jaringan nirkabel di jaringan di Fakultas Teknologi Pertanian ini. Caranya simpel. Di access point-nya ini kita tinggal set access point-nya itu berada di port 1, kemudian kita mengubah SSID-nya, kemudian jangan lupa autentikasinya diubah ke WPA2, terus memasukkan password-nya sesuai dengan keinginan kita. Kemudian jangan lupa juga untuk men-setting atau mengonfigurasi IP di smartphone-nya, men-set gateway-nya itu sesuai dengan default gateway di router jaringan lokal tersebut. Kemudian di wireless atau di interface wirelessnya kita tinggal mengubah autentikasinya di WPA2, memasukkan SSID, memasukkan passwordnya, dan juga jangan lupa untuk mengkonfigurasi IP dari smartphone tersebut. Konfigurasi ini juga berlaku untuk semua end device di jaringan lokal di lantai 1. Konfigurasi nirkabel ini juga berlaku sebenarnya di lantai 2, tetapi bedanya di
Bedanya adalah di settingan default gateway-nya, di mana settingan default gateway-nya itu didapatkan dari settingan router di lantai 2 ini yang menuju ke switch. Kalau dapat dilihat settingan router di lantai 2-nya adalah ini 192.168.1.129 dengan subnetting yang sama, yaitu /25. Kemudian kita akan mencoba, untuk settingan konfigurasi PC-nya juga sama seperti yang di konfigurasi di lantai 1 tadi. Bedanya juga sama seperti smartphone di settingan konfigurasi wireless di lantai 2-nya, hanya mengubah default gateway-nya saja berdasarkan IP address di router lantai 2 yang terhubung ke switch. Kemudian kita ingin mengubah di rancangan ini juga kita akan menghubungkan antara end device di lantai 1 terhubung dengan end device lantai 2, jadi saling terhubung seperti itu. Caranya adalah dengan membuat sebuah IP address baru, atau IP network baru di luar dari IP network di lantai 1 dan juga di lantai 2. Kemudian di routernya, jangan lupa dihubungkan router lantai 1 dan juga router lantai 2-nya. Kemudian kita cari portnya, kita tinggal setting IP address-nya ini dengan IP host dari kita setting IP-nya menjadi 192.168.2.2 dengan subnetting mask-nya itu sama, yaitu /25 dengan /25. Kemudian di router lantai 2-nya juga kita ubah, kita setting juga, yaitu menjadi 192.168.2.1. Apakah sampai situ saja? Tidak, kita akan ubah juga di routingnya, routing statiknya. Routing ini adalah agar terhubung router 1 dan juga router lantai 2 ini, kita perlu melakukan algoritma routing dengan cara memasukkan IP network dari yang akan kita tuju beserta dengan subnetting mask-nya. Kemudian memasukkan next hop ini adalah IP router IP router yang akan kita tuju yang terhubung dengan IP router yang sedang kita routing, seperti itu. Dengan begitu, ketika kita menghubungkan atau berkomunikasi dari end device di lantai 1 dapat terhubung dengan end device di lantai 2. Oke, seperti itu. Untuk penyetingan ini sudah kita sesuaikan dengan dengan total end device yang ada di Fakultas Teknologi Pertanian. Jadi kebutuhan akan router, kebutuhan akan switch, dan juga kebutuhan access point ini kita sudah sesuaikan dengan end device yang ada di kemungkinan end device yang ada di Fakultas Teknologi Pertanian, seperti itu. Baik, perkenalkan saya Dewa Purwadrian Paramarta dengan NIM 23085611134, salah satu perwakilan dari Dewanet juga. Selanjutnya adalah Fakultas Kelautan dan Perikanan. Seperti yang kalian lihat di sini, ini adalah denah dari Fakultas Kelautan dan Perikanan. Gedung dari Fakultas Kelautan dan Perikanan ini memiliki 4 lantai dan beberapa ruangan. Lalu, bagaimana dengan pemasangan jaringannya? Jadi, pemasangan jaringan pada Fakultas Kelautan dan Perikanan ini memiliki kesamaan dengan Fakultas Teknologi Pertanian, tetapi dengan jumlah router yang berbeda, DAP yang berbeda, dan switch yang berbeda, dan jumlah kabel tembaga. Jadi di sini tuh pada Fakultas Kelautan dan Perikanan kami menggunakan 4 router, 6 buah WAP, 4 buah switch, dan kabel tembaga yang kurang lebih panjangnya 650 meter. Lalu bagaimana untuk konfigurasinya? Halo semuanya, nama saya Prabah
dengan 3 digit pin terakhir 102. Kali ini saya akan menjelaskan bagaimana konfigurasi jaringan pada Fakultas Kelautan dan Perikanan. Nah, pada Fakultas Kelautan dan Perikanan ini terdapat 4 lantai yang nantinya akan berisikan masing-masing satu router dan nantinya akan dihubungkan dengan switch agar dapat dihubungkan ke perangkat-perangkat komputer melalui kabelan, dan juga switch ini nanti akan dihubungkan dengan access point agar perangkat-perangkat wireless seperti smartphone, tablet, dan juga laptop itu dapat terhubung dengan wifi-nya. Langsung saja ke routernya. Di router ini pada pas Ethernet 0/0 adalah IP yang akan terhubung langsung dengan USB-nya, dan dengan subnet masknya 255.255 dan juga diakhiri dengan 1.128, yang artinya subnet di sini itu menggunakan /25. Pada fase Ethernet 6/0 ini adalah akan menjadi default gateway pada lantai 1. Kenapa begitu? Karena ini nantinya akan terhubung dengan switch pada lantai 1 yang akan nanti disebarkan untuk perangkat-perangkat yang akan terhubung. Dapat kita lihat di sini pada PC, contohnya PC 50. Di PC 50 ini nanti fase Ethernetnya menggunakan default gateway 192.168.3.0, dan fase Ethernetnya di sini itu dapat kita sesuaikan sendiri dan harus dibedakan dengan perangkat-perangkat lainnya. Di sini kita menggunakan IP yang 192.168.3.3, yang kenapa begitu? Karena di sini tuh nantinya agar kita itu dapat membedakan alamat-alamat dari perangkat-perangkat yang ada pada lantai 1, lantai 2, lantai 3, dan juga lantai 4. Nah, langsung saja di sini kita ke access point. Access point ini sendiri kita dapat mengkonfigurasi pada port 0-nya, yaitu port 1 maaf. Di port 1 ini kita bisa mengganti SSID-nya dan juga passwordnya. Di sini agar memudahkan pengguna terhubung dengan Wi-Fi-nya, kita menggunakan SSID FKP1, yang artinya ini menunjukkan bahwa SSID access point ini berada pada lantai 1. Nah, untuk authentication-nya atau untuk passwordnya kita menggunakan standar WPA2-PSK, yang di sini sandinya dapat diubah oleh permintaan mungkin dari fakultasnya, atau nanti dapat diubah lah di sini. Tapi untuk di sini kita menggunakan password Marquis 123. Nah, selanjutnya kita langsung ke router 2. Di router 2 atau di lantai 2 ini itu yang akan menghubungkan router dari lantai 1 dengan lantai 2, dan juga nanti konfigurasi dari switch dan juga access point-nya ya tidak berbeda jauh lah dengan lantai 1. Namun di lantai 2, karena ini juga akan nantinya menghubungkan dengan lantai 3, di sini memerlukan kita kurang lebih 3 fase Ethernet yang terhubung. Di sini fase Ethernet 0.0 akan menghubungkan dari dari router lantai 1 ke lantai 2 dengan IP 192.168.5.2. Nah, begitu juga dengan di lantai 3. Di lantai 3 ini kita juga akan menghubungkannya seperti itu. Bentar, nih IP-nya 192.168.5.129. Kenapa sini 129? Karena IP network pada lantai 3 itu kan 192.168.5.128. Nah, untuk IP host pada router ini yang nantinya akan jadi gateway itu jadinya 129. Begitu juga pada lantai 2 kan IP maksudnya itu ntar dia kalau nggak salah tuh yang ini, kalau kita bacain oh ya, ini IP gateway untuk switchnya, nanti IP-nya akan menjadi ini. Oke, langsung aja ke lantai 4. Di lantai 4 dia menghubungkan dari lantai 3 dan juga lantai 4 sendiri, yang masuknya dari Ethernet 0/0 dengan IP 192.168.6.2, yang nantinya akan menjadi default gateway juga untuk default gateway-nya banyak itu dah. Default gateway-nya tuh di 5 kalau salah ya, di 5/0. Kok hilang? Nah, di 1.0 deh, maaf ya. Itu demikian yang nantinya akan jadi default gateway untuk device-device yang ada pada lantai 4. Nah, bagaimana cara router-router atau perangkat-perangkat pada lantai 1, lantai 2, lantai 3, lantai 4 ini terhubung?
Di sini kami menggunakan routing yang sudah sangat dijelaskan lengkap oleh teman saya Yeremi. Namun di sini saya menggunakan RIP agar routingnya itu dapat lebih dinamis dan lebih gampang lah gitu. Nah di sini saya menggunakan 192.0.0.0 yang nantinya akan menjadi defaultnya. Dan di sini kita pada lantai 1 itu kita cari gitu IP networknya dan juga host-host yang terhubung. Nah, dapat dilihat di sini untuk IP network pada lantai 1 itu kan 192.168.3.0. Ini kan IP networknya. Nah, untuk yang ini tuh akan terhubung pada fakultas sebelah yaitu fakultas FTP, dan juga kalau yang 5.0 ini terhubung pada lantai 2 dan 11.0 ini terhubung langsung ke USD. Nah, kita mungkin coba aja langsung ya ke gininya untuk meng-ping salah satu PC di sini ke lantai-lantai yang ada pada FKP. Kita lihat di sini untuk IP-nya dulu. Untuk IP pada PC 58 itu kan dia ini. Kita coba dari PC ini ke PC 58.3.1.3.0. Sengaja command prompt ping 192.168.1.3.6. Kita tunggu apakah dia dapat meng-ping PC yang ada pada lantai 2 ini. Ya, request timeout. Kenapa request timeout pada pertama ini? Karena dia tuh masih mencari di mana PC 58 ini itu berada. Karena di lokal kan nggak ketemu nih, di lokal lantai satunya dia terus mencari rute selanjutnya dan ketemu. Nah, kita langsung aja coba ke lantai 3 dari lantai 1. Kita ping laptop yang ada di sini, kita lihat IP-nya. IP ini 4 kita gunakan lagi PC 50 ping 192.168.4. Nah, kita tunggu lagi proses ping untuk device yang ada di device yang ada di lantai 3. Nah, terhubung ya, ini sampai kita lihat reply from 192.168.4.6. Nah, kita langsung aja coba ke lantai 4. Kita coba smartphone yang ada di sini. Smartphone, kita lihat IP-nya 4131. Kita gunakan lagi PC yang ada di pada lantai 1, PC 50. Kita ganti jadi 131. Kita tunggu prosesnya. Kita timeout seperti biasa dan reply from IP daripada smartphone 16. Nah, sekian dari saya ucapkan terima kasih dan selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Halo, namaku Komang Andika Putra dengan NIM 048. Nah, sudah jelas sih, Dewanet itu ingin memberikan yang terbaik. Kami mempercayai bahwa pelanggan adalah raja. Kami ingin customer bisa menikmati layanan internet yang bagus dan stabil. Maka dari itu, dengan beberapa pertimbangan dan perhitungan dari tim kami, aku sebagai perwakilan dari tim Dewanet akan menjelaskan tentang rancangan anggaran biaya kami, dan lebih khususnya tentang merek perangkat yang kami pilih dan alasan kenapa kami memilih merek tersebut. Nah, yang pertama, merek router yang kami pilih adalah router bermerek Mikrotik HAP AC Lite. Router ini adalah router dual band dengan kecepatan yang cepat dan stabil. Kecepatannya itu sampai 867 MB per second pada frekuensi 5 GHz dan 300 MB per second pada frekuensi 2,4 GHz. Merek router ini bisa menangani banyak perangkat yang terhubung. Dan yang paling penting itu, merek router ini dilengkapi fitur keamanan seperti firewall, enkripsi, WPA2 dan itu untuk melindungi jaringan Anda dari potensi ancaman saat Anda berselancar di internet. Jumlah router yang kami gunakan itu adalah 6 unit, 2 unit untuk gedung FTP dan 4 unit untuk gedung FKP. Yang kedua,
Merek switch yang kami pilih adalah switch bermerek Cisco ST1124. Jadi, switch ini menawarkan 24 port gigabit Ethernet. Dan merek switch ini bisa mentransfer data dengan cepat dan bisa menangani berbagai perangkat tanpa adanya bottleneck. Dan merek switch ini sudah dibuat oleh Cisco dan Cisco sudah pasti handal dengan historinya yang hampir tidak ada downtime. Jumlah switch yang kami gunakan itu adalah 6 unit, 2 unit untuk gedung FTP dan 4 unit untuk gedung FKP. Yang ketiga, untuk akses point, kami sudah pasti akan memprioritaskan merek yang bisa menyediakan jangkauan WiFi yang luas dan stabil. Jadi kami memilih merek Ubiquiti Unify APAC Lite. Dengan teknologi dual band, perangkat ini bisa menjangkau area yang lebih besar tanpa mengorbankan kecepatan. Jumlah access point yang kami gunakan itu adalah 8 unit, 2 unit untuk gedung FTP dan 6 unit untuk gedung FKP. Dan yang terakhir, untuk kabel kami memilih kabel bermerek kabel Belsen yaitu Belsen Cat6 UTP karena kabel jaringan ini menjamin kecepatan hingga 10 GB per second dengan bandwidth maksimum 250 MHz. Desainnya yang kokoh juga akan meminimalkan gangguan luar seperti gangguan elektromagnetik atau EMI. Total kabel yang kami gunakan sepanjang 1000 meter untuk kedua fakultas. Next. Nah, gimana nih, memuaskan nggak sih? Itulah rancangan proyek yang akan kami laksanakan. Semoga dengan realisasi proyek kami, Universitas Udayana dapat lebih maju dan sejahtera ke depannya. Bagaimana rancangan kami? Menarik bukan? Ya, semoga dengan proyek kami ini dapat membantu Udayana ke depannya dan semoga dapat mensejahterakan mahasiswa-mahasiswa di sana. Oke, semuanya terima kasih. Om, santai Om. Dadah.